Pada tahun 2024, Kejaksaan Agung sempat berada di puncak kejayaannya. Keberanian para jaksa di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat itu benar-benar dilulukan masyarakat. Bagaimana tidak, mereka dengan gagah berani menangkap oknum anggota Densus 88 yang menguntit mereka, sekaligus membongkar skandal mega korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga angka 300 triliun rupiah. Saat itu, korps yang berbaju coklat tua ini dipandang sebagai pahlawan tanpa tanding dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, roda itu berputar dengan cepat dalam dunia politik dan kekuasaan. Peta kekuatan antar institusi ini berubah total secara drastis setelah Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah aturan baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 pada tanggal 15 Oktober 2024. Lewat selembar kertas ini, lahirlah sebuah badan baru yang sangat kuat di dalam kepolisian yang bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat dengan Kortas Tipikor Polri. Badan baru ini bukan satuan biasa. Kortas Tipikor berada di bawah kendali langsung Kapolri dan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 2. Mereka dibekali dengan senjata hukum yang begitu lengkap, mulai dari kewenangan untuk mencegah korupsi, mengintai lewat penyelidikan, menyidik perkara, hingga melacak dan menyita aset-aset hasil korupsi di seluruh penjuru Indonesia. Kehadiran korps baru ini langsung mengembalikan keadaan. Polri yang sebelumnya terpojok karena isu penguntitan, kini melancarkan serangan balik yang mematikan. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara amatir seperti membuntuti jaksa di restoran, melainkan bergerak secara legal dan taktis. Melalui kerjasama investigasi berskala besar antara Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya, kepolisian mulai membidik orang-orang di lingkaran terdekat Jampitsus. Kali ini, Polri memegang kartu as yang sangat kuat, yaitu bukti-bukti nyata mengenai aliran dana dan kejahatan keuangan. Di tengah sengketnya perseteruan dua institusi ini, muncul satu nama warga sipil yang menjadi kunci penting, yaitu Ferry Yanto Hongkiriwang, atau yang lebih dikenal di kalangan elit dengan nama Ferry Boboho. Menurut mantan personel Badan Intelijen Negara atau BIN, yaitu Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, Ferry Boboho ini disinyalir berperan sebagai orang dalam atau tangan kanan dari Jampitsus. Dia diduga menjalankan peran ganda yang sangat sensitif, yaitu sebagai mengkelar kasus alias Markus yang mengatur perkara, sekaligus sebagai penagih hutang atau debt collector untuk kasus-kasus yang sedang berjalan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Bulan Juli 2026 ini menjadi saksi runtuhnya sebuah benteng rahasia yang selama ini menyimpan harta terlarang. Pertempuran sengit di bawah permukaan antara dua lembaga penegak hukum mencapai puncaknya ketika pasukan gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bergerak serentak. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyerbu 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam sebuah operasi senyap berskala raksasa. Target utama dari serbuan ini adalah memburu dan menyita aset-aset tersembunyi yang diduga berasal dari praktik pencucian uang serta kong-kali-kong mafia perkara di lingkungan Jampitsus. Dari belasan tempat yang digeledah, ada dua lokasi yang menjadi pusat perhatian tim penyidik, yaitu sebuah kafe bergaya Perancis di bilangan Cipete, Jakarta Selatan, dan satu rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul, Bogor. Lokasi pertama yang disasar adalah Cafe The Clan Signature di Cipete. Tempat nongkrong yang dikelola oleh Ferry Boboho ini ternyata bukan sekedar bisnis kuliner biasa. Saat polisi merangsek masuk, mereka langsung menyegel dan membekukan seluruh aktivitas di lantai 2 bangunan tersebut. Di ruang inilah, polisi menemukan tumpukan uang tunai yang nilainya luar biasa fantastik, yaitu mencapai hampir 60 miliar rupiah. Uang tersebut sengaja disimpan dalam berbagai mata uang asing dan rupiah, dengan rincian yang lebih dari 3.100.000 dolar Singapura, hampir 900.000 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai rupiah yang nilainya ratusan juta. Namun, kejutan terbesarnya justru menanti para penyidik di lokasi kedua, yaitu di rumah mewah kawasan Sentul. Di sana, petugas sempat dibuat bingung mencari tempat penyimpanan barang bukti, sampai akhirnya mereka mencurigai sebuah dinding kayu yang terlihat tidak biasa. Setelah dibongkar dengan paksa, di balik dinding palsu tersebut rupanya tersembunyi sebuah brankas baja masif setinggi 2 meter. Ketika pintu besi tebal itu berhasil dibuka, runtuhlah sudah narasi integritas yang selama ini didengungkan. Di dalam kegelapan brankas itu, berkilau tumpukan emas batangan murni seberat 74 kg, berserta tumpukan uang mata asing. Penemuan ini menjadi tamparan keras sekaligus bukti material yang tidak terbantahkan mengenai adanya aliran dana ilegal berukuran raksasa. Selain itu, masih ada sekitar 10 lokasi lagi yang belum digeledah oleh polisi. Operasi penindakan besar-besaran ini dipimpin langsung oleh Kepala Kortas Tipikor Polri, Inspektur Jenderal Polisi Totok Suharyanto. Langkah berani ini diambil berdasarkan 2 laporan polisi resmi yang mencium aroma busuk suap.
gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan para pejabat negara. Dari hasil penyelidikan mendalam, polisi memetakan kejahatan keuangan ini ke dalam 3 kelompok kasus besar yang saling berkaitan. Kelompok kasus pertama yaitu membongkar skandal korupsi pengadaan batubara untuk pembangkit listrik atau PLTU milik PLN yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2026. Hal ini jugalah yang mungkin membuat negara kita beberapa waktu kebelakang mengalami blackout. Dalam lingkaran hitam ini, ada 2 perusahaan swasta, yaitu PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Rizky Armia, diduga kuat bermain curang. Modus mereka sangat jahat, yaitu memanipulasi dokumen kualitas kalori batubara yang dipasok, memalsukan jumlah pasokan, hingga melambungkan harga kontrak demi meraup keuntungan pribadi. Akibatnya, negara tidak hanya menderita kerugian hingga 5 triliun rupiah, tetapi kualitas batubara yang buruk ini juga sempat memicu pemadaman listrik massal yang melumpuhkan wilayah Sumatera. Kelompok kasus kedua yaitu menyentuh borok di dalam internal gedung Bundar Kejaksaan Agung itu sendiri, khususnya terkait pembersihan aset korupsi Asabri dan Jiwasraya dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2025. Polri mengendus bahwa proses pencairan dan penyelesaian aset-aset yang bernilai triliunan rupiah itu yang dahulu di bawah komando Febri Ardiansah tidak sepenuhnya bersih. Ada dugaan kuat bahwa aset sitaan negara itu justru dijadikan barang dagangan dan ladang transaksi oleh oknum jaksa nakal melalui perantara sipil seperti Ferry Boboho. Uang haram hasil kong kali kong perkara inilah yang kemudian dicuci dan dibilas agar terlihat legal melalui jaringan bisnis kuliner Prancis serta transaksi penukaran valuta asing ilegal. Sementara itu, kelompok kasus ketiga melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam urusan utang piutang antara PT Cipta Bina selaras dengan PT Krakatau National Resources sejak tahun 2020 hingga 2025. Di sini, para pejabat tinggi negara diduga menggunakan kekuasaannya untuk ikut campur dan merekayasa skema pelunasan utang anak usaha perusahaan plat merah, yaitu Krakatau Steel. Intervensi sepihak ini sengaja dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, namun di sisi yang lain justru mencekik keuangan dan merugikan badan usaha milik negara.